Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita buka ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Mari kita baca bersama. Ya ayyuhan nasu buduni ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, U'budu, sembahlah oleh kalian Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, telah menjadikan atau menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa, agar kalian bertakwa. Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian itu alladzi, adalah Tuhan, ja'ala, yang telah menjadikan lakum, bagi kalian, al-ardo, bumi, dijadikan firasyan, sebagai hamparan yang bisa dihuni,
Wassamaa dan menjadikan langit binaan sebagai atap. Enam terjemah itu kalau bahasa yang lain binaan sebagai binaan atau bangunan. Wa anzala dan dia telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air hujan. Fakhraja kemudian Allah mengeluarkan bihi dengan air tadi itu minas samrat tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Rizqon sebagai rizki lakum bagi kalian. Maka fala taj'alu janganlah kamu menjadikan atau kalian menjadikan lillahi bagi Allah menjadikan andada adanya bandingan-bandingan atau tandingan-tandingan atau sesembahan lain. Wa antum ta'lamun padahal kalian tahu. Tahu apa? Tahu itu tidak benar. Tuh. Jadi dua ayat ini menerangkan manusia itu secara naluri itu pasti sebenarnya meyakini adanya Tuhan. Ada yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada bimbingan dari Allah, maka manusia itu akan mereka-reka. Terus yang gawe bumi segini ini sopo? Bentuknya kaya apa? Itu ngira-ngira. Malah nek cara dinadam umriti itu kan famin adzimi sya'nihi lam tahwihi. Fa usribat makna domirisani wa uribat bilhani wal alhani. Jadi orang itu untuk memahami eksistensi Tuhan, adanya Sang Pencipta, itu kalau tidak ada hidayah dari Allah itu tidak bisa. Sekarang podo-podo orang itu percaya bahwa dunia ini ada yang maha menciptakan. Tapi prakteknya agama macam-macam. Gitu. Enak sing Islam, enak sing Nasrani, enak sing Hindu dan sebagainya. Makanya betul innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu haknya Allah. Maka kalau sudah kita meyakini bahwa petunjuk itu milik Allah, awake dhewe iki ndak perlu ngelok-ngelok nih wong, apa kae. Kenapa? Karena ketika Allah berkehendak mencabut hidayah dari kita, blank manusia ini. Ndak oleh kowe ngelok nih apa wong Kristen Tuhan petenteng, apa wong Hindu Tuhane watu. Ndak boleh itu. Al-Quran sendiri melarang. Kenapa? Karena kalau tidak dapat hidayah dari Allah, kita pun nggak bisa. Nggak bisa. Makanya orang yang lebih pinter, uteke pinter, menganalisa pinter, dan menjumpai masanya Rasulullah pun banyak yang tidak beriman. Sopo Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng itu. Apa dikira wong bodoh? Pinter. Bahasa Arab ya pinter. Awake dhewe macane sing angel maknane. Lho kono lho dina-dina dipakai bahasa sehari-hari. Kok ya ora iman? Nah ini. Jadi kalau bukan karena hidayah dari Allah, tidak bisa. Makanya di Quran dikatakan, Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita. Yang andaikan dia tidak memberi petunjuk kepada kita, tentu kita ini tidak akan
bisa beriman. Maka di sini kalau Allah dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini ajakan universal sejak zaman Nabi Adam dilanjutkan para nabi seterusnya sampai Rasulullah. Itu begitu, menyembah pada Allah. Artinya apa? Secara lahiriah, secara lahir, sejak dasar hati manusia itu ada cahaya keimanan. Hanya saja karena kadang-kadang atau bukan kadang-kadang kebanyakan setan goda menungso itu karena menen, akhirnya cahaya iman itu redup. Cahaya iman itu akhirnya bahkan sampai mati. Nah, sekarang bagaimana? Orang kalau memang betul-betul ingin mencari hakikatnya Allah, mencari petunjuk yang benar, pasti diberi petunjuk oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh fina, ingin mendekatkan padaku, ingin mendapatkan ridhoku, ingin mendapatkan petunjuk dariku, lanahdiyanahum, sungguh kami akan berikan petunjuk padamu. Subulana, jalan menuju ridhoku itu tadi. Ini. Jadi diterangkan di sini dengan logika yang paling mudah. Siapa Tuhanmu? Ya, Tuhanmu adalah yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Loh, memang siapa dia? Allah dija'alalakumul ardo firasha, yang menjadikan bumi ini hamparan yang bisa dihuni. Walaupun bumi ini menurut para ahli bunder loh, kayak bal, tapi saking gedine loh, melengkungnya gak ketok. Ya kan? Dalam saiki andekan bumi itu besarnya sak bal sepak itu ya. Berarti menungsone sak piro, karo tengu gedean tengu. Ya. Nah, kalau sekarang ini kita saja melihat ke sana enggak kelihatan melengkungnya toh, lek bunder, lekuknya enggak kelihatan. Loh, berarti kita ini sebesar apa? Orang kalau naik pesawat, pertamanya ketok saya daratan. Ketok, yuk ketok kayak daratan, tapi wongnya gak ketok belas. Padahal itu hanya masih ketinggian 3 kilo ke atas 30.000 meter itu kan berarti 3 kilo kan? Dhuwur. 30.000 kilo apa? 30.000 kaki. 30.000 kaki itu berarti podo karo 15.000. Ya. 15.000 meter. 15.000 meter itu podo karo berapa kilo? Kalau 1.000 kilo, 1.000 meter 1 kilo, berarti 15 kilo. Dhuwur kono 15 kilo. Dadi cara daratane kene pesawate nang loro ngono. Wong iki gak ketok. Jadi andaikan bola itu bumi, kamu itu seperti virus corona, itu mencelang, karo mikroskop, baru ketok. Karo tengu, gedean tengu. Lah terus sekarang kalau seperti itu, apa yang dibanggakan? Apa sing dikebunci? Apa sing dikebunci besok kembali kepada Allah, mati dan dibangkitkan di hadapan Allah. Ditanya, kowe nyapoe nang bumi kowe? Sudah tak kasih bumi terhampar, kamu bisa berat macam-macam. Terus apa sing kowe lakoni? Tidak kurang marem. Wassama'a bina'a, Allah menjadikan langit sebagai pelindung. Bina. Sampean nang kene, lek udan, kadang-kadang khawatir, kok ambrol nah ceblok. Nah sekarang di atas ini kan langit ini. Gak pernah kita berpikir langit mau runtuh, gak pernah. Ayo. Ada lek geluduk, petir, kayak ngono kae ngeri juga ya. Padahal menurut para ahli itu di luar angkasa sana itu benda-benda langit itu berseliweran. Meteor, meteorit,
Itu oralit, apa? Oralit barang. Ini banyak. Nah, inilah Allah melindungi bumi ini dengan langit. Beres pokoknya. Kamu nggak diundang. Nah, jadi bumi ini dilindungi oleh lapisan-lapisan yang tidak terlihat. Apa? Mulai lapisan atmosfer, stratosfer, terus sampai berlipat-lipat, sampai akhirnya kalau ada benda dari luar angkasa itu mau masuk ke bumi, terkena gesekan, akhirnya terbakar. Seperti itu. Nah ini Allah memberikan sama dengan ini, rumah ada atapnya, hujan nggak kehujanan dan sebagainya. Sekarang coba, di sini disebutkan lagi wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menjadikan turunkan air dari langit. Allah niku saking sayangnya dengan manusia, banyu air yang turun dari langit itu tidak seketika, disaring dhisik, diayak ya. Coba memane saiki. Andaikan kita ini daun-daun atau tumbuhan kecil-kecil toh, sakmene iki lek disemprotne banyu sakmene sak timbo kembur. Tumbuh baik. Tapi lek sakmene langsung disuntek, ambruk gak wite? Ambruk. Itu saking sayangnya Allah pada manusia. Yang mana dengan turunnya air hujan, akhirnya fa akhraja bihi minas samarat. Allah mengeluarkan dengan air tadi itu adanya tumbuhan yang mempunyai buah-buah. Masya Allah. Ini andaikan Allah niku nggak sayang pada kita loh kira-kira. Udan sak toili langsung imbruk nih ngono kayak kadang-kadang banjir ngono banyu saene langsung tumpah kayak atap ceblok ini raya penyet wong. Ya kan? Walaupun air tapi kalau besar bahaya. Ini. Makanya Allah sangat maha murah walaupun diturunkan hujan dari langit tapi turunnya itu rintik-rintik. Itu saja masih ada mukadimahnya. Ada gerimis dulu, ya toh. Lek wong Jawa ki macam-macam. Lek turunnya masih jarang-jarang jenenge apa? Teletik, ya. Teletik. Gue rada akeh didik apa jenenge? Hah? Apa? Sik kepiur. Gue rada anu didik jenenge gremis. Bareng serata dos didik udan. Ya, bareng serata ono momen jenenge apa? Deres. Akeh jenenge. Bahasane wong Jawa. Iki piye karepe? Iki piye karepe? Jadi seperti itu. Nah, ditambah lagi rizqon. Hujan tadi itu sebagai rizki pemberian bagi kalian. Coba sekarang kayaknya udan. Tidak ada hujan satu musim padi saja. Wong tani iki susah wis. Nyewa alkon. Alkone saja sudah nyewa. Ya kan? Butuh solar buat ngidupi alkon. Banyune rada adoh berarti kudu cari gabang lagi yang panjang. Iku untuk beli air tok itu gak cukup 1 juta 2 juta. Loh sekarang kalau air sawah sak toili ini saja kurang lebih ada hampir 1.000 hektar lah omongnya. Loh 1.000 hektar kali 1 juta sudah 1 miliar ini. Biayane ngompo
banyu. Karo Gusti Allah dikepiuri lho. Langsung tumbuh subur semua. Lho ngono ora murah piye Gusti Allah. Begitu panen gak zakat. Jan. Jerene ketika mau menanam padi untuk bekal ibadah. Tapi wayahe panen lali gak salat. Nah, terus piye kuwi? Nah, jadi bolak-balik diukatkan yang atas tadi, ya ayyuhan nasu budorobakum ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu mestinya menjadikan hamba-hamba Allah ini, manusia-manusia ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditambah fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu pembanding-pembanding. Ayo. Kok Allah yang ngurusi semuanya kok bareng sujud bukan kepada Allah. Ini kan bikin pembanding. Wong lek wis hatinya dipenuhi selain Allah, maka kemana saja ya yang teringat bukan Allah. Kalau kemarin saya katakan gambaran orang-orang mukmin itu seperti wadah, ya toh? Kalau wadahnya ini penuh dengan keimanan, maka apapun yang diperintahkan Allah akan dengan sukarela dikerjakan. Tapi kalau hatinya yang masuk ini bukan Allah, ya akhirnya untuk apa ya rasa-rasen. Saya contoh, ketika hati kalian ini isinya sudah macam-macam, dijak ngaji mesti angel, kon sekolah mesti angel. Kenapa? Karena hatinya ini isinya duduk kuwi, nggak ada kecintaan. Tapi lek berangkat dari rumah ke pondok bismillah, niate ngaji, niate sekolah sing tenanan, ya pikiran itu hati tergantung itu. Samsemene ayo nang istirahat besok ben sekolah penak. Samsemene ayo besok waya apalan sampean teratur seperti itu. Coba saiki, kalau kalian sudah nyeleweng dari jadwal yang sudah mestinya itu, ruwet. Enggak percaya delok sepeda. Dauntel rasa mobil. Sepeda ontel kan nek gigike. Nek gigike ada rantai munyer. Saiki gigi rompol sitok ae. Pengaruh ndak? Pengaruh. Angger waya giliran jeglek. Jeglek. Iso les. Halo. Halo. Seperti itu. Karena Allah menantang di sini. Nah, wa in kuntum fi raibin, jika kalian itu ragu terhadap petunjuk yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini, mimman nazzalna ala abdina, tentang apa yang aku turunkan pada hambaku yaitu Muhammad, kalau kamu ragu bahwa Al-Quran ini tidak benar, ajaran Al-Quran ini tidak benar, faktu bisurah. Sekarang datangkan sak surat saja mimislihi yang sepadan dengan Quran. Keindahan bahasanya, kandungannya, dan sebagainya. Dulu itu ada orang mengaku-ngaku nabi. Namanya Musailimah Al-Kadzab. Musailimah ini, lek muslimun itu kan muslim. Lek Musailimah muslim cilik. Namanya Tasghir. Tambahi Al-Kadzab bisa, akeh ngapusi ini. Musailimah Al-Kadzab. Ini ngaku jadi nabi, terus membuat surah. Dia membuat surah itu judulnya karpe nyaingi surah Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Di Al-Quran itu surah yang namanya binatang itu luru. Satu Al-Baqarah, satunya telu. Satu Al-Baqarah, yang kedua An-Naml, terus yang ketiga Al-Fil. Nggih suratnya gini. Al-Fil wa mal-fil Al-Filul Kabir. Iki arek TK lekan. Gajah
Tahukah kamu gajah itu apa? Gajah itu binatang besar. Wih, jerene pangeran sing wae. Jadi tidak bisa, nggak ada yang bisa. Wada'u syuhada'akum, bahkan kalau perlu ajak syuhada'akum, pembantu-pembantumu, penolong-penolongmu, ya toh? Min dunillah selain Allah. In kuntum shodiqin, kalau kamu memang benar-benar bisa membuat. Kalau kamu bisa membuat atau kalian benar-benar lek ngakoni nabi tadi. Jadi sampai ditantang seperti itu. Nah, belum selesai langsung ditantang lagi oleh Allah. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa mengerjakannya, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Lan itu huruf nafi. Khusus masuk pada fi'il mudhari'. Artinya tidak. Taf'alu akan. Berarti lan taf'alu tidak akan atau tidak akan bisa atau tidak akan mampu. Kalau kalian memang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa, fattakun narol lati, fattaku, maka takutlah kalian kepada annar, neraka. Takutlah kalian terhadap siksa neraka. Allati, yaitu neraka, wakuduha, yang bahan bakarnya BBM, annasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batuan. Bahan bakar lu menungso karo watu terus piye? Uiddat lil kafirin, yang itu semua disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini. Jadi dari gambaran ayat yang ini tadi, Allah menantang kepada manusia, gitu, kalau memang dia merasa ada Tuhan lain selain Allah, buktikan. Buktikan dan berdasarkan dengan buktikan mana keterangannya itu. Karena benar balik tadi itu. Orang sama-sama yakin adanya Tuhan. Tapi kalau tidak dapat hidayah dari Allah, maka dia akan mereka-reka wujud Tuhannya itu. Ini Mbak Anu. Tuh ya. Tuh, muncul. Nah, kita lanjut. Bapak Syiril Ladina dibaca bareng. Bismillah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wa basyir, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mau beramal soleh. Maksudnya iman, setelah iman mau mengamalkan perintah-perintah Allah yang diimani tadi dalam bentuk amal-amal yang baik. Kalau dikatakan amilus sholihat, amal-amal baik itu semua ibadah itu berdampak baik.
Tidak ada ibadah yang berdampak buruk. Semua ibadah itu berarti bentuk penghambaan. Bentuk merasa kecil, merasa rendah di hadapan Sang Penciptanya. Lah sakniki oke. Podo-podo sholat tapi nyalahne kancane. Enek wong sholat, podo-podo sholat iki lho, merasa paling benar sendi. Enek wong sholat ngene, apa sholat kok ngono? Lah piye kurang dhuwur. Kok ngono sing sholat ngene, sholat kok koyo ngono nyapa ngene iki barang. Padahal semua sudah ada contoh dari Rasulullah. Sing penting enek dalile wis terus nih. Ndak usah ngelok nih. Ada orang kalau sholat ketika tahiyat tangannya utieng. At-tahiyatul obah selama sampai salam obah. Ngono ku ya sing gak ngerti dilok niki apa obah. Nah, cara sampean kan obah ketika tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah kan gitu kan. Mana sing mulai awal at-tahiyat. Loh, kenapa kok kebolok nih mesan tanya, mengapa sampean kalau tahiyat kok ubah-ubah terus? Oh, ini untuk memandu hati saya ketika berdoa, ketika membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ngono kuwi jawabane. Lah ora ngerti. Oh, bah. Lho ki padha-padha salat kok tapi hatinya penuh kesombongan, enggak oleh. Jadi semua ibadah itu penghambaan, merasa rendah, merasa kecil di hadapan Allah, maka bar salat ketika selesai salat kon maca apa sampean? Suruh baca apa? Salam toh? Salam yang tidak boleh dijawab itu salam dalam salat kuwi. Misal, pamane aku ngimami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman maca Waalaikumsalam. Malah batal. Tak boleh. Semoga keselamatan, rahmat Allah terlimpah pada kalian. Tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Artinya apa filosofinya? Orang selesai sholat, ketika mulai dengan takbir Allahu Akbar merasa kecil, merasa rendah, kaya-kaya sak donya iki paling elek dhewe, paling buruk dhewe, orang yang paling butuh nikmat, butuh rahmat, butuh ridhonya Allah. Selesai sholat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tawadhu, maka menganggap semua manusia itu setara, bahkan merasa kita lebih rendah derajatnya daripada yang lain. Sehingga selalu berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampean semua sehat semua. Ini jadi buah dari sholat itu membentuk pribadi-pribadi yang baik, selalu menebarkan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai. Lah bar salat kok malah muan ini ora cocok toh. Iya tuh. Gak cocok. Mari salam kok malah sopo-sopo dimusuhi, ya enggak boleh. Ya. Habis salam mestinya tambah banyak temannya, tambah banyak bolonnya, ya toh? Banyak saudaranya, tambah kasih sayangnya, seperti itu. Nah, bagi orang yang beriman dan mau membuktikan imannya dengan amal soleh tadi, Allah menjanjikan annalahum jannat. Sesungguhnya bagi mereka disediakan taman-taman surga. Tajri min tahtihal anhar, tajri yang mengalir. Min tahtiha di bawahnya. Apa? Al-anharu, sungai-sungai. Karena kene iki kok gambaran swarga padha karo ndek Indonesia. Ya karena kadang-kadang Al-Qur'an itu turunnya menyesuaikan dengan turunnya. Tapi kira-kira wong Indonesia dhewe ini meskipun banyak rumahnya tajri min tahtihal anhar, ya toh? Omahe cedhek kali tajri min tahtihal anhar to jenenge. Ya.
Sekarang kalau orang Indonesia sendiri ada seperti ini, kira-kira lebih pengen indah lagi enggak? Tetap pengen toh. Jadi gambaran surga pun juga lebih indah daripada iklim Indonesia ini. Kalau di Arab itu kalau sudah dikatakan musim, jangankan musim, tidak musim kemarau saja angel banyu, apa mana dikatakan musim kemarau. Apalagi kalau sudah musim dingin, Masya Allah. Ademe pol-polan. Di sini ini paling dingin, suhu paling 20 derajat ya. Tapi di Mekah itu sampai minus 0 derajat. Ya. Jadi kayak mlebu jero kulkas. Ya. Sehingga di sana itu ada AC, bukan AC untuk mendinginkan, tapi memanaskan. Jadi panas. Waktu saya haji tahun 2006-2007, di Arafah itu pas musim dingin. Sekitar 15 derajat. Pokoknya orang Indonesia ini banyak yang kena apa ngarani? Demam dingin apa namanya itu lali yang sini apa. Jadi alergi saking adem ini tangan ini kulit ini merah-merah ini. Watel gitu. Lek dikukur iki engko kena dam, gak dikukur ki ya watel. Dadi gur sakusik kan. Lah itu ada yang nyalakan AC kegeden. Jadi AC-ne iku panas iki kebacut. Akhirnya malah sumuk. Jadi AC-ne terlalu banter panasnya. Jadi kalau biasa-biasa itu kan derajat paling-paling 28 derajat setelan AC. Ini sampai 50. Karena apa? Saking dinginnya. 50 derajat itu walah. Tapi kalau musim panas ya 50 derajat juga. AC ini diputer malah jadi 10 derajat. Karena saking banget panas. Nah ini. Lah di Indonesia ini walah. Kok di Indonesia ini ada suhu kira-kira sampai 40 derajat semaput sampean Hasan. Wong Salodik biasa adem, nang kene sumuk. Ya toh, nang kene biasa sumuk, nang Salodik kademen. Nah itu. Ini surgane pangeran. Kullama ruziku minha, ketika mereka itu diberi dari nikmat-nikmat taman surga itu min samarah, dari buah-buahan. Ya toh? Min samarah rizkon sebagai pemberian, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini kok kayak buah waktu saya di dunia dulu, gitu. Ini kok enak buah melon, ini kok enak buah naga. Tapi begitu dinikmati, gitu. Wa utubihi mutasya, ternyata mereka diberi yang lain yang mirip sama tapi rasanya beda. Bahkan dalam keterangannya, buah siji dicokot pertama dengan cokotan kedua itu rasanya beda. Buah apa kuwi? Mbuh. Akhirat mben. Walahum fiha azwaj. Dan bagi mereka pun diberi oleh Allah nanti pasangan-pasangan. Azwaj itu pasangan-pasangan. Mutahharatun yang disucikan. Nang donya iki senajan to suami istri, nang akhirat belum tentu jadi suami istrinya. Contohnya, Fir'aun itu punya istri namanya Asiyah. Asiyah ini beriman pada Nabi Musa. Nah, besok nang akhirat ya bareng. Terus Asiyah digandengkan dengan siapa? Ya dengan orang yang sepadan imannya. Wakilan nanti digandengkan dengan Rasulullah. Jadi ora mesti. Sing lanang wateng sing wedok deledek ya belum tentu bareng sok ben pisah. Sing wedok wateng sing lanang deledek ya pisah. Jadi azwaj mutahharah, pasangan yang disucikan artinya pasangan yang sepadan dengan amalnya. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Wis semene sik ya. Ribet angel. Dah itu saja.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati iman kita dan meyakinkan dengan sekuat hati pikiran kita dan kelak dibarengkan sama Rasulullah dalam surganya Allah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.